Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sebuah sukacita yang besar pada pagi hari ini kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk kita bisa berkumpul di rumahnya yang kudus dan mulia untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Allah kita yang besar. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, baiklah kita menenangkan hati kita mengambil satu teduh sejenak. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah kita pada pagi hari ini, terambil dari Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pada pagi yang indah ini, kita berkumpul bersama untuk menyembah dan memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita memberikan segala hormat, pujian, dan penghormatan hanya kepadanya, karena Dialah yang layak menerima segala kemuliaan. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah karya dari Henry Francis Light, seorang hamba Tuhan yang hidup di awal abad ke-19. Melalui syairnya, Light mengajak kita untuk merenungkan dan memuliakan Allah dalam keesaannya yang sempurna. Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu, Allah Anak yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, dan Allah Roh Kudus yang terus-menerus menuntun dan menguatkan kita dalam perjalanan iman kita. Dengan semangat dan rasa hormat, marilah kita menyanyikan pujian ini bersama. Hormat bagi Allah. Hormat
kita banyak kesalahan karena telah melakukan segala sesuatu yang melanggar perintah dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita datang di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Kita berdoa mohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerendahan dan penyesalan, ya Tuhan. Kami mengakui bahwa seringkali kami gagal untuk hidup dalam iman yang sejati. Di tengah segala tantangan dan pergumulan hidup, kami seringkali meragukan janji-janji-Mu dan kekuasaan-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan, karena seringkali kami mempercayai kekuatan dan hikmat kami sendiri daripada berserah penuh kepada kehendak-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu, karena kami seringkali mencari solusi dari dunia ini dan mengabaikan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Yesus, Engkau telah berkata dalam Markus 5 ayat 36, "Jangan takut, percaya saja." Namun kami seringkali membiarkan ketakutan menghalangi iman kami. Roh Kudus, kami mohon agar Engkau membaharui hati dan pikiran kami. Tolong kami untuk menyingkirkan segala bentuk ketidakpercayaan dan keraguan yang menghalangi kami untuk mengalami kuasa dan kasih setia-Mu. Berikan kami hati yang penuh dengan keyakinan dan iman yang teguh, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengakui dosa-dosa kami dan memohon pengampunan-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah sumber iman kami. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang telah dengan jujur dan tulus hati mengakui segala dosanya. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jemaat sekalian, di tengah segala tantangan, cobaan, dan pergumulan hidup yang mungkin kita hadapi, kita diingatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan yang setia dan selalu memegang janjinya. Firman Tuhan dalam Markus 5:36 berkata, "Jangan takut, percaya saja." Adalah panggilan bagi kita semua untuk menaruh sepenuhnya kepercayaan kita kepada Yesus. Meskipun kita berjalan melalui lembah air mata dan menghadapi berbagai kesulitan, kepercayaan kita kepada Tuhan bukanlah kepercayaan yang buta, tetapi didasarkan pada janji-janjinya yang tidak pernah gagal. Dengan penuh keyakinan dan pengharapan, kita menaikkan pujian, "Ya Tuhan, aku percaya." Sambil berdiri, "Ya Tuhan, kami percaya kepada-Mu." Ya Tuhan, ku percaya.
bersama-sama kita akan membaca petunjuk hidup baru kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Kita akan membacanya bersama-sama dari Matius pasal 6 ayat 34. Kita mulai dari alamatnya terlebih dahulu. 2, 3. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca ayat emas. Ayat emas dari Filipi 4 ayat 13. Kita akan membacanya bersama-sama. Kita akan mencoba untuk menghafalnya dalam seminggu ini. 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang akan memberi kekuatan kepadaku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada masalah yang sangat berat dan menguras tenaga serta pikiran. Tapi ingatlah bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Yesus Kristus, sahabat sejati kita, selalu hadir di tengah-tengah segala kesulitan kita. Ada harapan, kelegaan, dan kekuatan yang tak tergoyahkan di dalam Yesus Kristus. Judul asli lagu ini adalah Constantly Abiding, atau mungkin dalam artiannya adalah patuh secara konstan atau patuh secara tetap. Lagu ini diyakini merupakan kesaksian pribadi dari sang penulis Anne S. Murphy pada awal abad 20 yang melewati masa-masa sulit setelah kematian suaminya dan kebangkrutan bisnisnya akibat Great Depression di Amerika Serikat awal tahun 1930-an. Dari setiap liriknya tersirat betapa susah ia melewati pencobaan hidup yang harus dijalaninya sebagai orang percaya. Namun tetap ada damai di hatinya. Walaupun damai itu bukan datang dari dunia. Ayat Alkitab yang menginspirasi lagu ini yaitu Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Pujian damai yang padaku. Sebagai Raja dalam
diberikan. Damai yang diberikan sangat lancar. Selalu di hatiku kiranya dengan suara kasih Yesus berkata, kau tak kubiarkan kau milikku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Losaha. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semua pergumulan kami dapat berjalan dengan baik sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang dengan segala pergumulan kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk Komisi Sekolah Minggu yang akan mengadakan kegiatan refreshing bersama ke kebun binatang yang akan diadakan pada tanggal 28 ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan juga hikmat kepada guru-guru yang mempersiapkan kegiatan ini, sehingga segala hal juga dapat dipersiapkan dengan baik. Dan kami rindu melalui kegiatan ini juga anak-anak sekolah minggu semakin kagum akan karya ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, segala kebutuhan pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan mencukupkan bagi kami. Kami menyerahkan ya Tuhan juga untuk pekerjaan kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati apa yang saat ini menjadi sumber mata pencaharian kami. Kiranya Tuhan memberkati supaya apapun yang saat ini tengah kami lakukan dapat kami kerjakan dengan baik. Dan Tuhan kiranya memberkati supaya di tempat kerja dimanapun itu kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kami yang saat ini menjalankan usaha. Juga Tuhan kiranya memberkati, memberikan semangat supaya usaha kami pun dapat berjalan dengan baik, bertumbuh dan juga berkembang dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap kami yang mungkin sampai saat ini tengah bergumul untuk mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasih kepada kami dan boleh membuka jalan bagi kami juga. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk pendidikan dari anak-anak kami, baik itu yang berstudi di Lombok maupun yang di luar Lombok, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati studi mereka, segala pergumulan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Kami percaya ya Tuhan bahwa masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu dan Engkau akan menganugerahkan kepada mereka masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan setiap kami ke dalam
tangan-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami, di keluarga kami masing-masing. Kiranya kami boleh menjaga kerukunan satu sama lain dengan baik. Di tengah berbagai perbedaan pendapat atau apapun yang kami hadapi di dalam keluarga, kiranya tidak membuat kami saling terpecah satu sama lain. Tetapi di tengah berbagai kesalahan yang kami lakukan, perbedaan pendapat yang ada di dalam keluarga membuat kami saling memaafkan satu sama lain dan menerima satu sama lain seperti Kristus menerima dan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami bawa ke hadapan hadirat-Mu dan kiranya Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Pagi ini kita akan menerima berkat Tuhan melalui persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Komsel Kolose. Kepada Komsel Kolose dipersilahkan. Dimanapun ku berada, ku menyembah-Mu, sebab Kau berkuasa atas hidupku. Dalam segala keadaan ku mau bersyukur, karena Kau Bapa yang sangat menyayangiku. Dimanapun ku berada, ku menyembah-Mu, sebab Kau berkuasa atas hidupku. Kau Bapa yang lebih tahu semua yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi hati. Kau sanggup menjawab doaku lebih dari yang ku pikirkan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus Kaulah Tuhan. Dalam perjalanan hidup, ingatlah dan bersyukurlah bahwa kita punya Yesus yang adalah Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Dia mendengar segala keluh kesah kita, dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan rencananya. Ada tangan Yesus dalam hidup kita. Dalam segala keadaan ku mau bersyukur, karena Kau Bapa yang sangat menyayangiku. Dimanapun ku berada, ku menyembah-Mu, sebab Kau berkuasa atas hidupku. Kau Bapa yang lebih tahu semua yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi hati. Kau sanggup menjawab doaku lebih dari yang ku pikirkan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus Kaulah Tuhan. Kau Bapa yang lebih tahu semua yang aku perlu, yang paling mengerti semua isi hati. Kau sanggup menjawab doaku lebih dari yang ku pikirkan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus Kaulah Tuhan. Sebab itu ku yakin, hatiku percaya, Yesus Kaulah Tuhan.
kasih untuk Komsel Kolose yang telah memberikan pujian pada pagi hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian, arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Gardono dari GKT Mimbo Situbondo. Pada Bapak Pendeta dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam. Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini saya diberi kesempatan untuk boleh berbagi berkat di GKT Ampenan di tempat ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang sempurna, bahkan Sang Pengendali bumi dan segala isinya. Ya Tuhan, kami serahkan pembelajaran firman Tuhan pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang akan memberkati, mengurapi hamba-Mu. Juga
jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka bersama-sama di dalam Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai 43. Ayat yang cukup panjang, tetapi kita akan menikmati bersama-sama ayat ini. Tema saya pada pagi ini yaitu percaya saja. Saya akan membaca yang ganjil, Bapak Ibu membaca yang genap. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah tua, yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talitakum, yang berarti, anak, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka
memberi anak itu makan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Berbahagialah setiap kita sekalian yang boleh membaca, terlebih menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh melihat gitu ya gambar ini, next. Bapak Ibu, kalau kita boleh melihat gambar ini, yaitu mau sedung gitu ya versus burung pipit gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mau sedung ini adalah ketua revolusioner gitu ya, komunis atau di Tiongkok sana gitu ya. Kalau kita boleh melihat sebagai seorang pemimpin yang revolusioner, tentunya memiliki visi yang cukup besar gitu ya, visi yang cukup besar, yaitu untuk menyejahterakan akan rakyatnya gitu ya, untuk menyejahterakan rakyatnya. Maka dari itu apa yang harus dikerjakannya yaitu untuk gitu ya menyejahterakan rakyatnya. Sebagai seorang gitu ya anak petani gitu ya, anak petani, dia tahu betul bagaimana dia bisa menyejahterakan akan rakyatnya. Apa yang diperlukan oleh masyarakat atau rakyatnya? Tentunya kebutuhan pokok, yaitu apa? Makan. Gitu ya, kebutuhan pokoknya adalah makan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berharap Mao Zedong ketika dia boleh memimpin rakyatnya adalah apa? Ada lompatan besar. Nah, lompatan yang besar ini adalah minimal apa yang telah dikerjakannya melebihi orang-orang yang ada yang di belakang, gitu ya, yang mendahulunya. Nah, maka dari itu berharap adalah lompatan besar, visi yang cukup besar untuk menyejahterakan rakyat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mau melihat ada hambatan, ada rintangan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu yang terlebih yaitu apa? Pangan, gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat itu semuanya, mau melihat kita harus menghadapi perang. Perang yang pada saat itu atau yang menjadi rintangan pada saat itu yaitu apa? Ada nyamuk, ada lalat, ada tikus, dan ada pipit, gitu ya. Maka dari itu pipit ini menjadi target utama untuk mensukseskan akan apa yang telah dicanangkannya. Maka dari itu mau memerintahkan kepada rakyatnya untuk berperang, gitu ya. Berperang dengan burung pipit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana ketika mau boleh berperang atau memerintahkan kepada rakyatnya, dari yang memiliki kedudukan sampai anak kecil, untuk membasmi burung pipit. Bukan perkara yang mudah, gitu ya, di Cina yang cukup besar, tetapi karena kekuatannya dan karena pimpinannya, maka terjadilah, gitu ya, semua burung pipit itu boleh ditembak habis, dibasmi habis. Tetapi ada satu tempat, gitu ya, ada satu tempat yang tidak mau membunuh, gitu ya, membunuh burung pipit yang ada, yaitu kedutaan Polandia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kedutaan Polandia ini tetap
melindungi burung pipit ini? Bisa dibayangkan, kalau semua tempat itu dibunuh, diserang, maka burung-burung akan lari ke tempat itu. Dan memang di tempat itu menjadi komunitas yang nyaman bagi burung-burung pipit yang ada. Tetapi kembali lagi, mau tidak habis akal. Apa yang dikerjakannya? Dia menabuh kayak gendang gitu ya, menabuh gendang sekeras-kerasnya. Dan pada akhirnya karena bunyi yang begitu gemuruh, pada akhirnya burung pipit itu boleh mati dan terbang dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya memang burung pipit itu boleh terbabat habis, gitu ya, terbabat habis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Mao Zedong. Ketika dia boleh melihat rintangan, dia berharap rintangan yang ada di depannya boleh habis. Tidak ada rintangan-rintangan yang ada di depannya. Tetapi apakah benar ketika dia membunuh burung pipit ini, semua boleh berjalan dengan baik? 1-2 tahun memang terjadi peningkatan. Tetapi kita boleh melihat beberapa tahun ke depan, gitu ya, beberapa tahun selanjutnya, bukan sesuatu yang membaik untuk pertanian mereka, tetapi pertanian mereka semakin memburuk, gitu ya, memburuk. Karena apa? Burung pipit itu makanannya apa biasanya? Belalang, gitu ya, belalang-belalang yang ada. Burung pipitnya hilang, tetapi belalang itu menyapu bersih pertanian yang ada di China. Sehingga apa yang diharapkan ada lompatan yang besar, itu adalah sesuatu yang keliru. Dan dikatakan beberapa abad setelah itu ada kematian yang besar, ada kelaparan yang besar menyapu rakyat Mao. Dan diperkirakan ada 15 juta atau bisa 50 juta penduduk mengalami kelaparan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rintangan itu pasti ada, gitu ya. Tetapi bagaimana seseorang akan berkata, saya tidak akan mau, ya, tidak ada rintangan yang ada di depanku. Apakah mungkin? Tentunya tidak mungkin, gitu ya, terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Rintangan selalu ada, salib itu selalu ada di dalam setiap pribadi, lepas pribadi di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam ayat atau Markus pasal 5 ini, kalau kita boleh melihat, menceritakan dua narasi yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Nah, dua narasi yang berbeda disebut Sandwich model. Kalau kita boleh melihat Bapak Ibu, dari ayat ini biasanya satu perikop ini biasanya apa? Cuma satu aja, Yairus yang disembuhkan, atau perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun disembuhkan. Ya. Tetapi kita boleh melihat bagaimana ayat ini menggabungkan, gitu ya, narasi ini menggabungkan dua
keadaan yang berbeda, yaitu apa? Tentang Yairus, ya, anak Yairus yang sakit, yang hampir mati, dan yang lainnya adalah seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Inilah narasi yang akan kita boleh pelajari bersama-sama. Next. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat alasan percaya kepada kuasa Allah. Alasan yang pertama yaitu menyadari ketidakmampuan kita. Gitu ya, menyadari ketidakmampuan kita. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan apa? Datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anak perempuanku telah sakit dan dikatakan apa? Hampir mati. Dan di ayat yang ke-26 juga, gitu ya. Ia berulang kali diobati oleh berbagai tabib sehingga ia telah dihabiskannya semua apa yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menyadari ketidakmampuannya. Yairus menyadari akan ketidakmampuannya. Si perempuan ini sudah berkali-kali mencari untuk kesembuhannya. Saya yakin dan percaya, semua kita juga meyakini, ketika kita merasa atau ketika kita sakit, kita akan mencari obat kemanapun ada dengan sekuat tenaga. Betul atau betul? Betul, gitu ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yairus. Yairus percaya dan dia datang kepada Yesus dan tersungkur kepada Yesus. Dan dikatakan apa? Anakku dalam titik kematian, hampir mati. Orang tua yang mana yang tidak melakukan apa-apa ketika anaknya mengalami atau hampir mati? Apapun akan dilakukannya, apalagi cuma tersungkur. Maka dari itu, bagaimana Yairus mengakui keterbatasannya? Dia tersungkur dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, anakku hampir mati. Apakah Yairus tidak memiliki iman? Saya katakan sebelumnya, sebagai seorang kepala ibadat, saya meyakini Yairus memiliki iman yang kuat, beriman penuh kepada Allah yang hidup. Tetapi inilah rintangan yang dihadapi oleh Yairus. Dia percaya, dia meyakini, dan dia telah mendengar bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Yesus sanggup memberikan yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lompatan iman. Kalau tadi lompatan dari mau untuk rakyatnya, tetapi kalau kita boleh melihat dari teks ini, bagaimana Yairus dan perempuan ini memiliki lompatan iman. Dia percaya, gitu ya. Yairus dan perempuan pendarahan menghadapi pergumulan yang berbeda, tetapi mereka memilih berserah penuh kepada
Tuhan. Ketika mereka berserah penuh kepada Tuhan. Karena dia tahu, karena dia telah merasakan ketika selama ini mereka telah berusaha dengan sekuat tenaga, gitu ya, melakukannya dengan sekuat tenaga. Bahkan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini dikatakan apa tadi? Sudah berobat kemana-mana, tetapi tidak menghasilkan, tidak ada hasilnya. Tetapi dia percaya, dia meyakininya, dan dia tersungkur kepada Allah. Ini adalah jalan satu-satunya, jalan terakhir bagiku. Aku akan berserah kepada Yesus. Karena dia pasti. Nah, saya katakan apa? Ada suatu kepastian ketika dia akan menjamah Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Next. Kesadaran diri bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kalau kita boleh melihat COVID-19 kapan lalu, apakah ada orang yang kuat? Saya katakan ketika COVID-19 melanda seluruh dunia, tidak ada orang yang kuat, baik secara finansial maupun yang kuat secara finansial. Semua orang mengalami ketakutan yang luar biasa. Makanya apa? Kesadaran diri bahwa kita atau semua manusia itu adalah lemah. Tidak ada manusia yang kuat. Kalau kita boleh melihat bagaimana COVID ini menyapu, belum sebentar, ya, menyapu seluruh dunia. COVID yang luar biasa ini, tetapi kita boleh melihat bagaimana orang-orang mencari jalan sendiri, tetapi apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang buntu. Saya katakan juga sesuatu yang buntu. Kalau Tuhan tidak mengklik atau menghentikan semuanya. Ketika orang divaksin pun, apakah ketika orang divaksin tidak akan mati ketika kena COVID? Saya katakan tidak ada jaminan, gitu ya, tidak ada jaminan. Ada orang yang divaksin tetap mati. Itulah kehidupan. Hidup itu miliknya Tuhan, gitu ya. Hidup itu adalah miliknya Tuhan. Maka dari itu apa? Kesadaran bahwa kita semuanya adalah manusia yang lemah. Dan kita percaya ketika kita menyadari kelemahan kita dan kita mengakui hanya satu pribadi yang kuat, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Next. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini sudah menyerahkan diri penuh kepada Tuhan atau mengandalkan diri kita sendiri? Kadangkala di tengah kekuatan kita kira-kira merasa kuat, kita mengandalkan kekuatan kita. Peluru masih banyak, jalan masih banyak, 1, 2, 3, 4, opsi masih banyak. Enggak perlu mengandalkan Tuhan. Tuhan seperti ban serep, gitu ya. Tuhan itu seperti ban serep, digunakan ketika benar-benar sudah mentok, benar-benar sudah tidak ada jalan, sudah buntu tuh. Tetapi
pagi ini, mari kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Next. Penyerahan diri yang dilakukan Yairus melampaui status sosial yang dimilikinya. Demikian juga dengan kita, harus senantiasa bergantung penuh kepada Tuhan, bukan bersandar pada kekuatan kita, bukan bersandar kepada apa yang kita miliki, tetapi sadarlah kita semuanya adalah manusia yang lemah, yang terus memerlukan campur tangan di dalam setiap pergumulan kita sekalian. Next. Alasan yang kedua adalah kuasanya nyata. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasanya nyata. Kalau kita boleh melihat akan apa yang terjadi, sebetulnya bukan sesuatu yang simpel, gitu ya, sesuatu yang simpel untuk mengakui bagaimana Allah itu adalah Allah yang kuasa. Bagaimana seorang kepala rumah ibadat boleh percaya dan menghidupi akan janjinya bahwa Allah atau Yesus itu adalah sanggup melakukan segala perkara. Kalau kita boleh melihat di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana orang-orang mencibir, mengapa kamu menyusahkan guru? Anakmu telah mati. Ngapain kamu percaya mengundang Yesus? Mengapa kamu harus menyusahkan guru? Gitu ya. Tetapi kita boleh melihat bagaimana Yairus memiliki kepercayaan yang kuat, gitu ya, memiliki kepercayaan yang kuat. Sesuatu yang dihadapinya bukanlah sesuatu yang gampang. Ini adalah suatu rintangan. Tetapi kita boleh melihat bagaimana kesabaran Yairus di dalam menanti akan kuasa Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat ayat-ayat sebelumnya, bagaimana ketika Yairus antri duluan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, anakku hampir mati, di titik kematian. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat urgent, sesuatu yang harus didahulukan. Tetapi kita boleh melihat bagaimana Yesus atau perempuan itu menyela sedikit, gitu ya, menyela sedikit. Bukan Yesus langsung datang ke tempat Yairus, tetapi ada seorang perempuan menyelanya di situ. Nyelanya apa? Bagaimana ketika Yesus berjalan dan perempuan yang pendarahan 12 tahun itu menjamah Yesus. Ini adalah waktu yang terjadi, yang seharusnya Yesus sudah harus berada di tempat Yairus, tetapi harus ngopeni, saya katakan ngopeni, gitu ya, orang ini, orang yang menyembuhkan orang yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Kita boleh melihat Yairus tetap sabar menanti. Yairus meyakini bahwa Allah atau Yesus
sanggup memberikan kesembuhan kepada anaknya. Inilah lompatan iman yang dimiliki oleh Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Asal aku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Ini bukan hal yang gampang untuk percaya saja kepada Yesus satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Yairus maupun perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Next. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan mujizat itu masih ada. Bagaimana Tuhan menyembuhkan anak perempuan Yairus dan bagaimana ketika perempuan yang pendarahan 12 tahun itu hanya menjambahnya, memegang jubah Yesus, maka perempuan itu boleh disembuhkan oleh Tuhan. Inilah cara yang Tuhan pakai. Kita melihat bagaimana Tuhan memakai cara yang bermacam-macam untuk melakukan mujizat-mujizatnya di dalam dia menjalani kehidupan selama 3 tahun. Macam-macam. Tanah dioles untuk memegang matanya, bisa melihat. Karena kita tahu dia adalah Sang Pencipta. Dia adalah yang bisa membuat segala sesuatu boleh terjadi. Alat itu sebagai apa? Cara Allah untuk dipakai untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita boleh melihat bagaimana perempuan yang 12 tahun telah sakit. Tentunya ketika dia sakit, dia telah mencari obat dan lain sebagainya. Tetapi kita boleh melihat bagaimana dia sudah kemana-mana tidak ada kesembuhan. Dan pada akhirnya ketika dia boleh berjumpa dengan Yesus, ada jalan keluar yang terbaik bagi perempuan yang 12 tahun telah mengalami pendarahan dan bagi anak Yairus yang telah dikatakan apa? Hampir mati atau telah mati. Iman yang kuat dan Yairus meyakini Yesus adalah satu-satunya jawaban. Dan perempuan yang sakit pendarahan ini juga meyakini Yesuslah jalan satu-satunya yang ada padaku. Next, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah andalanku, aku percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat gambar yang sebelah kiri, ini sebelah kiri gitu ya. Ini gambarnya apa? Servis sepeda motor Ahas gitu ya. Kalau servis sepeda motor biasa, mungkin kita bisa dekat ketika kita menserviskan sepeda motor kita. Tetapi kalau di Ahas memang kita tidak akan bisa memantau dengan baik gitu ya, karena servis resmi kalau Ahas gitu ya. Jadi kita yang menyervis, orang yang menyervis itu akan menunggu di luar sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan ketika kita menserviskan motor kita pertama kali ke Ahas?
Apakah kita akan bisa percaya sepenuhnya kepada montir yang ada? Karena apa? Kita tidak tahu orang yang memegang motor kita, gitu ya. Pasti kita was-was pertama kali ini ya. Pasti kita akan was-was. Saya nggak akan percaya. Mungkin kita akan nengok-nengok, bener nggak sih tukang itu bisa nggak ya montir itu memperbaiki mobil sepedaku? Jangan-jangan tambah rusak. Sepeda yang baru gres, ya sebetulnya cuma ganti oli selesai. Nanti jangan-jangan semuanya diprotoli, gitu ya, diprotoli habis, gitu ya. Tetapi sebagai seorang yang pertama kali, gitu ya, saya nggak percaya. Tetapi pada akhirnya saya meyakini montir-montir itu adalah montir-montir yang handal, montir-montir yang dapat dipercaya. Bahkan suatu saat saya juga ketika menserviskan, ketika ada keperluan yang lainnya, saya akan tinggalkan sepeda saya dan saya pulang, gitu ya, untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi percaya bukan sesuatu yang gampang, gitu ya. Untuk menjadi percaya bukan sesuatu yang gampang, tetapi perlu iman. Kadang-kadang perlu melihat sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga boleh melihat bagaimana Daud dan Goliat, gitu ya. Daud dan Goliat ketika dia berperang. Daud percaya 100%. Daud meyakini bahwa dia membawa nama Allah yang hidup ketika berperang melawan Goliat. Secara fisik, secara kekuatan, secara pengalaman, Daud tidak ada apa-apanya. Daud pasti kalah. Tetapi Daud memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan yang teguh bahwa saya bersama Allah yang hidup, aku bisa memenangkan pertandingan yang ada di depanku. Itulah yang dihidupi oleh Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud meyakini menghadapi rintangan yang ada di depan. Ketika aku berjalan sendiri, aku tidak akan bisa melewati semuanya itu dengan baik. Tetapi bersama Allah, aku akan lewati semuanya dengan baik. Dan Allah lah yang memberi kemenangan kepadaku. Itulah yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita sekalian. Bahwa ketika kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, kuasa nyata dari zaman dahulu sampai saat ini dan sampai yang akan datang, yaitu Allah yang hidup. Bahkan di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 dikatakan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Dan ketika di ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tak berkesudahan kasih Tuhan atas kehidupan kita sekalian. Pergumulan akan datang silih berganti di dalam kehidupan kita sekalian. Tetapi dikatakan apa?
Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Dia selalu ada di dalam setiap pergumulan kita. Di dalam musim-musim kehidupan kita. Rintangan satu Tuhan boleh selesaikan atas kehidupan kita. Dan masih ada rintangan-rintangan yang ada di depan kita. Tetapi kita meyakini bersama Allah kita akan lewati semuanya dengan baik. Tuhan tidak mengizinkan jalan kita mulus, tidak ada rintangan sama sekali. Ketika tidak ada rintangan sama sekali, nanti kita akan menjadi orang yang sombong, gitu ya, yang sombong. Tetapi ketika ada rintangan, kita percaya, kita mengimani bahwa Allah yang hidup itu, yang selalu ada di dalam kehidupan kita sekalian. Next. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gambar terakhir ini, gitu ya, katakan cerita, ada sebuah cerita, gitu ya. Ada seorang yang mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Bertahun-tahun dia menjalani kehidupan yang sulit. Tidak ada sukacita sama sekali. Hidupnya selalu kurang. Hari ini bekerja habis untuk makan. Tidak ada waktu untuk shopping, tidak ada waktu untuk keliling-keliling. Nah, bisa dibayangkan. Karena apa? Kesulitan hidup yang dijalaninya. Dia terus bergumul di dalam kehidupannya. Dan suatu saat ada seorang utusan malaikat, gitu ya, seorang utusan, dan mendatangi kedua orang tua ini, gitu ya, kedua orang tua ini, dan dia berkata, Bapak dan Ibu, Bapak Ibu mendapatkan kehormatan, gitu ya, Bapak Ibu mendapatkan kehormatan. Ada 3 permintaan yang diberikan bonus kepadamu. Apa yang kamu akan minta? Kalau Bapak Ibu disuruh minta, apa yang diminta? Ini hidupnya flat, sulitnya luar biasa, bertahun-tahun, gitu ya, 10 tahun, 20 tahun, bahkan dia tidak memiliki seorang anak. Ketika dia bergumul, apakah benar? Nanti cuma apa? Ngeprank tok, gitu ya. Nanti cuma ngeprank aja kamu, enggak benar. Ya wes lah. Ketika dia berunding, dia meminta, gitu ya, karena diberi permintaan 3 permintaan, gitu ya. Pertama dia apa? Yang diminta, saya minta harta benda yang banyak. Ketika dia minta, langsung celing, langsung ada emas, ada uang dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya katakan bagaimana orang yang tidak memiliki apa-apa ketika itu juga memiliki emas, memiliki dolar dan lain sebagainya. Bingung atau bingung? Tak apa nih duit ini, gitu ya, emas ini, gitu ya. Apalagi aku sudah tua. Tetapi dia sangat bersuka cita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, gitu ya. Dia dengan gemetar mungkin, gitu ya. Akhirnya mendapatkan itu. Dan kembali lagi yang kedua. Permintaan yang kedua. Apa yang kamu minta? Saya mau minta rumah.
Gitu ya. Jadi ketika dia mengetuk mangkok itu, dia akan diketuk-ketuk itu, dia akan mendapatkannya, gitu ya. Yang kedua adalah saya minta rumah yang mewah, karena selama ini rumahnya adalah rumah yang rewet, gedek, bolong-bolong, gitu ya. Jadi harapannya apa? Memiliki rumah yang mewah. Pada akhirnya apa? Dia mengetuk juga. Mangkok itu diketuk 3 kali. Tuk, tuk, tuk. Berhasil ya, rumah yang begitu mewah. Bagaimana bahagianya orang ini. Dan permintaan terakhir yang ada padamu. Apa yang kamu minta? Kalau menurut Bapak Ibu, apa yang diminta? Rumah mewah sudah, emas, picis, dolar sudah ada di tangannya. Apa? Apa Paulin? Paulin disuruh minta. Wah, Paulin gak suruh minta. Kelihatannya apa Paulin? Oh, kendaraan. Duitnya akeh, kendaraannya gampang lah tuku gitu ya. Oh gitu. Yang diminta adalah sebetulnya apa? Apakah anak? Wis tuwek ora boleh anak, boleh wong li anu lah gitu ya. Sebenarnya yang diminta apa? Mangkoknya, sumbernya. Gitu ya, mangkok dan supit itu seharusnya yang diminta. Karena ketika dia minta itu, maka apa? Dia akan mendapatkan semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita lupa. Kita memiliki sumber yang tiada taranya, yang telah kita miliki di dalam kehidupan kita. Dia bisa menyelesaikan semuanya. Tetapi kadang-kala kita berjalan sendiri, kita tidak percaya akan kuasanya atas kehidupan kita sekalian. Kita mengandalkan kekuatannya kita sendiri. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan pada pagi ini, kita diingatkan. Ketika sumber itu telah kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Damai, sejahtera, aman bersama-sama Yesus di dalam menjalani kehidupan yang ada. Inilah yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita sekalian. Next. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berserah diri secara penuh kepada Allah dan stop mengandalkan diri kita sendiri. Biarkan kuasa Allah bekerja melampaui apa yang kita pikirkan, gitu ya, serta kehendak Allah terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita bersama-sama mengubah paradigma kita. Tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kuasa Allah melampaui segala akal. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Rintangan yang ada di depan sana, saya yakini pasti banyak. Setiap kita memiliki rintangan yang ada. Tetapi yakinilah, ketika kita berjalan bersama Tuhan, rintangan itu boleh kita lalui dengan baik. Tuhan tolong, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi ini kami diingatkan kembali untuk berserah penuh kepada Allah. Dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan ketika kami mengandalkan kekuatan kami dan menjadikan Engkau ban serep di dalam kami menjalani kehidupan kami. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi ini, Tuhan boleh mengingatkan kami supaya Engkaulah
satu-satunya andalan hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Persembahan pujian dari istri saya membawa Bapak Ibu, saya membawa istri saya dan anak saya, gitu. Anak saya, jadi Nadine kelas 5, gitu ya, yang nanti akan sekolah minggu dan bersama jemaat saya. Tapi nanti yang kedua akan ibadah bersama-sama. Oke, persembahan dari istri saya tercinta. Saat kita tidak mengerti rencana Tuhan, kita tidak tahu jalan Tuhan, tapi Tuhan menghendaki setiap kita untuk tetap beriman kepadanya. Dengan iman yang teguh kepadanya kita akan melihat sesuatu yang terbaik. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk pujiannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan korban syukur kita, dengarkanlah firman Tuhan
dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian, bekerja selama siang. Kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang penlala penatua untuk maju ke depan untuk mempersiapkan meja perjamuan. Silakan dibuka, Pak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah perintah Tuhan dan kita sudah umumkan kepada jemaat sehingga saya yakin kita semuanya mengikutinya. Perintah Tuhan adalah agar kita mengingat melalui penderitaan ini setidaknya ada 3 makna perjamuan kudus.
Yang pertama yaitu mengingat akan penderitaan Kristus di masa yang lalu. Kristus sudah menebus dosa kita, maka kita harus senantiasa mengingat akan penderitaannya. Yang kedua, perjamuan kudus juga mempunyai makna hari ini, yaitu persekutuan sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Yang ketiga, perjamuan kudus juga akan punya makna, yaitu memperingati akan pengharapan dan kedatangan Tuhan yang akan datang. Biarlah melalui tiga makna ini kita senantiasa sadar dan ingat bahwa Kristus sudah mati dan Kristus sudah bangkit menyediakan tempat buat kita. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, saya mengajak kita kembali bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk perjamuan kudus ini. Kepadamu ya Bapa di surga, kami bersyukur karena untuk menyelamatkan kami, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna. Penghampaan diri, kerendahan hati, ketaatan dalam pelayanannya menjadi teladan bagi kami. Bagaimana kami harus membalas segala anugerah-Mu? Kami akan tetap setia kepadamu. Kami akan tetap berpengharapan kepadamu. Dan kiranya Tuhan sendiri akan menambahkan di dalam hidup kami anugerah untuk kami dapat melewati hari-hari ini dengan penuh kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada malam waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti, lalu mengucap berkat, kemudian memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atas cawan itu, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Sebagai hamba Tuhan, saya tetap mengingatkan bahwa perjamuan kudus ini boleh diikuti adalah bagi mereka yang sudah dibaptis anak-anak, lalu setelah dewasa disidi, atau bagi mereka yang sudah menerima baptisan dewasa, dan yang lebih penting adalah bagi mereka yang sudah mempersiapkan hati dengan baik. Baik itu jemaat GKT Ampenan maupun jemaat gereja lain yang hadir pagi hari ini, saya mengundang kita untuk menerima roti dan anggur. Roti dan anggur akan dibagikan, kita akan siapkan hati kita sambil kita iringi pujian roti hidup jiwa. Mari kita bangkit berdiri bagi mereka yang sudah menerima jamuan kudus ini. Bagikanlah kepada
roti hidup. Yesus roti hidup telah diberikan, pecahkan tubuhnya lambang roti di meja perjamuan dan dia mati. Syukur puji Tuhan ku datanglah. Kita mengambil sikap tenang, berdoa dalam hati. Musik terus mengalun dengan lembut. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan kasih dan pengorbanan Tuhan. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan cinta kasih Tuhan di dalam hidupmu. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan roti di tangan kanan kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan. Ambillah, makanlah sebagai peringatan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan makan." Darahnya tercurah untuk kita. Darahnya tercurah untuk kita. Cawan mengingatkan selamanya. Perjamuan dan dia mati. Syukur puji Tuhan ku datanglah. Mari kita siapkan cawan di tangan kanan kita. Kita tinggi. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur." Kiranya Tuhan menolong dan menjamah hati kami, agar hati kami seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Pengalaman-pengalaman rohani itu kami alami juga. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami secara pribadi. Kami berdoa bagi mereka yang mempunyai beban dan pergumulan.
Tuhan lawat kami. Melalui perjamuan kudus ini diingatkan bahwa sumber hidup kami yang terbaik buat kami sudah Tuhan berikan dengan jaminan hidup yang kekal. Biarlah kami pulang dari rumah Tuhan ini dengan sukacita, dengan optimis, berani melangkah, bukan mengandalkan kami, tetapi kekuatan Tuhan. Hidup kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Muliakanlah. Ya, perjamuan bisa ditutup kembali. Tuhan Yesus mati bagiku, menghapus segala dosaku, beban dan sedih tanggungnya. Pendapat bisa duduk kembali ya. Namanya, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya. Dosaku telah dihapuskannya, puji namanya, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya. Dosaku telah dihapuskannya, puji namanya. Mari kita kembalikan segala puji dan hormat kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkah. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepadamu damai sejahtera dari surga, melindungi senantiasa agar hidupmu dapat taat kepada Tuhan dan anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu senantiasa menyertai hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.